Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu manem ya, aku Dadi Wahyu Chang. Sudah cukup lama sekali saya tidak bikin konten review. Hari ini kita akan review satu paket. Namanya Soundproof. Aku beli di Shopee. Mikrofon 3-door Soundproof Studio Win Screen Noise Reduction HN15 Black 8 RHA01BK. Ini bentuknya kayak sayap gitu ya. Sepertinya tidak ada standnya. Aku siapin stand. Tidak ada micnya. Aku siapin mic. Air filter kita nggak pakai filter. Ada sih filter di situ. Nanti kita cek. Nggak perlu filter. Harganya saya beli di sini 151.905. Totalnya 153an. Oke, kita buka. Titip. Wow. Packing oke. Tapi Indonesia banyak. Oke. Oh. Wow. Mikrofon isolation shield. Oke. Serut. Wow. Kilo, set ya, kok lah hilang. Penyok coy. Suwek. Nah, ini manual user. Set. Suwek. Ana apa iki jenenge yo? Mounting. Baut. Iki beli set. Ceklek. Wow. Tuh, iso nekuk ini set. Saya topi. Saya topeng. Bisa digawe pijet nih. Bisa digawe apa mana iki? Oh, digawe ini mau ini kena iki. Bedeker. Cilik ya, tak kira gambarnya gede loh. Tipe cilik. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada busa, kemudian ini ada engselnya, kemudian ini ada tempat untuk, nah ini kayak, kok gak cukup ya? Cara pemasangan soundproof, pastikan teman-teman punya stand ini ya. Paling tidak ada stand seperti ini, bisa ada stand yang biasa, karena tadi yang saya pakai standnya itu nggak sesuai nih ulir kabelnya. Ini kita pasang, mountingnya dipastikan ini ada yang lubang besar, ada yang lubang kecil, ada yang lubang besar. Teman-teman bisa setup ini seperti ini. Dan ini bisa dipasang di depannya. Ini ada ring ya, ini ada ringnya. Pasang ini, ada lubang di sini. Nah, set. Pastikan ini suaranya bisa fokus pada area ujung sini atau sedikit dilebarkan. Nah, ini harusnya bisa juga kasih filter ya, filter mic gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya sebuah ruang untuk soundproof satu studio, mungkin ini bisa menjadi satu alternatif ya. Nah, kemudian ini saya pakai mic kondensor dari Samsung C01, kita pakai kabel. Kemudian pastikan setelah itu sudah tercolok dengan baik, ini ada
jack untuk Type-C ya, untuk powernya ya. Itu bisa gandeng juga sama laptop ini. Setelah kawan-kawan menyiapkan mic condensornya, kemudian soundproofnya, kemudian sound cardnya, kemudian laptopnya, nah, teman-teman bisa menginstal Adobe Audition. Nah, akan dibuka dulu. Nah, ini tampilan dari Adobe Audition, kemudian pilih file, new, multi-track session. Ya. Nah, katakan kita bikin sound test. Oke, secara nama. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal, ini ada track 1, ini track 2, ini track 3 ini kalau mau vokal, mau gitar, mau bass, mau drum dan segala macam. Kita uji coba di sini. Ini R record ya. Record, solo sama mute. Nah, kita coba. Ini udah muncul indikatornya. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Berarti posisi mic ini sudah masuk ke suara laptop melalui sound card ini. Nah, tinggal kita mau nge-record hasilnya seperti apa. Itu pakai ini ya. Nah, ini tracknya udah masuk. Cek 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 1 2 3 suara dicoba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, oke, udah seperti itu. Teman-teman settingannya kalau sudah punya soundproof, punya mic, punya sound card, punya laptop, teman-teman bisa membuat audio teman-teman sendiri. Mau pakai buat untuk VO-VO-an atau mau nyanyi, mau segala macam, rasanya bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman melakukan semuanya sendiri. Oke, kalau tidak ada alat-alatnya, teman-teman bisa ke Utero untuk bisa uji coba ataupun memanfaatkan jasa-jasa kita. Nah, ini saya skip dulu, kita fokus pada hasil suara ketika mic ini menggunakan soundproof. Saya menggunakan mic-nya adalah kondensor dari Samsung C01, Samsung C01, kemudian pakai soundproof. Nah, tadi saya pakai stand, ternyata standnya nggak cocok secara ulir bautnya. Saya menggunakan sementara ini standnya dari podcast. Saya ambil jalur dari kondensor ke Focusrite ini, sound cardnya ini. Dan saya pakai laptop dengan saya pakai program Adobe Audition. Nah, kita coba hasilnya. Nanti saya akan bedakan gimana kalau Samsung mic ini menggunakan soundproof dan tanpa menggunakan soundproof. Kira-kira hasilnya seperti apa? Suasana di studio saya, sebelah kiri ada peredam spons juga. Sebelah kanan saya ada studio untuk fotografi. Lagi ini adalah studio untuk podcast. Nah, di atas saya ini ada sebelah kiri ruang peredam juga untuk voice over. Sebelah kanannya ini ada kamar. Dulu saya pakai green screen, sekarang udah pakai di studio foto. Persis di atas saya ada ruang kosong tingginya sekitaran 6 meteran. Suasananya hasilnya seperti apa? Ini nanti buat nyanyi anak saya, nyanyi orang-orang yang mau ambil jasa nyanyi di sini, ataupun untuk suara backing vokal, back sound, kemudian voice over, itu semua bisa menggunakan ini. Saya akan coba untuk membaca salah satu buku saya, Memilih Nomor Cantik, sebagai kontak person dan atau nomor kantor perusahaan yang baru berdiri, menurut saya pribadi sangat penting. Begini, tatkala nomor kita mudah diingat selayaknya paku yang menancap di mindset masyarakat, akan sangat membantu mensosialisasikan produk atau perusahaan kita. Hal itulah yang menjadi tujuan akhir. Efeknya sungguh luar biasa. Dengan menancapkan hanya produk atau perusahaan kita yang ada di alam pikir masyarakat, otomatis akan merotokkan pesaing-pesaing kita. Imbas positif lainnya, biaya promosi dapat ditekan alias dapat berhemat. Tapi kan harga nomor cantik mahal, apakah sebanding dengan manfaatnya? Saya akui sangat berat menyisihkan anggaran ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah khusus untuk belanja nomor cantik, karena kita berhadapan dengan keuangan yang terbatas. Utero sendiri, tatkala mendapat nomor kantor dari pihak bagi kejatuhan durian gitu. Alhamdulillah penuh keberuntungan, saat itu dari Telkom saya mendapat prioritas sebagai pelanggan yang dianakmaskan, lantaran memiliki 12 sambungan telepon mulai dari telepon rumah, kantor 1, kantor 2 sampai cabang-cabang. Nah, punya sambungan Telkom
Serta-merta dari kenyataan tersebut pihak Telkom menawari pasang baru dengan nomor cantik. Kita punya nomor cantik 0341 408 408 dan 0341 417 417 dan semuanya adalah gratis. Nah, bisa dibedakan saya tidak menggunakan soundproof sama menggunakan soundproof. Kira-kira apakah ada manfaatnya? Apakah ada hasil yang luar biasa tambahan dari soundproof tersebut? Oke, sekarang teman-teman bisa membedakan bahwa tadi saya menggunakan mic Samson, menggunakan soundproof, kemudian mic Samson, satu menggunakan soundproof, satunya tidak menggunakan soundproof. Nah, sekarang saya hanya pakai clip on, saya pakai Saramonic, saya pakai clip on dengan kamera yang ada di depan saya. Kira-kira suaranya sama atau beda dan kualitasnya lebih baik yang mana gitu ya. Teman-teman sendiri yang bisa merasakan apakah cukup dengan Saramonic aja ataukah cukup dengan mic Samson. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau saya langsung ini, jadi Saramonic ini pakai transmitter, langsung posisinya di kamera langsung hasilnya. Saya coba lagi. Memilih nomor cantik sebagai kontak person dan atau nomor kantor perusahaan yang baru terdiri menurut saya pribadi sangat penting. Benarkah begitu penting? Apa manfaatnya? Begini, tatkala nomor kita mudah diingat selayaknya paku yang menancap di main aset masyarakat, akan sangat membantu mensosialisasikan produk atau perusahaan kita. Hal itulah yang menjadi tujuan akhir. Efeknya sungguh luar biasa. Dengan menancapkan hanya produk atau perusahaan kita yang ada di alam pikir masyarakat, otomatis akan merontokkan pesaing-pesaing kita. Teman-teman bisa membedakan bagaimana hasil dari mic Samson pakai soundproof atau tidak pakai soundproof dan menggunakan mic Saramonic. Kira-kira begitu. Silakan pilihan saya kembalikan ke teman-teman. Saya hanya mereview kualitasnya. Teman-teman bisa menilai sendiri. Apakah perlu editing? Ya, saya pikir masih perlu editing. Tapi kalau semuanya kita tidak perlu editing, teman-teman bisa melihat hasilnya. Terima kasih dari saya, Dedi Wahyu Chang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.